Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, rahmat dan agama ini masih kita peluk dalam sanubari kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan pada diri kita, termasuk juga sunnah-sunnah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan pengertian Idul Fitri yang benar, pengertian hari raya, salah satu hari raya yang dilakukan oleh kaum muslimin yang bernama Idul Fitri, baik secara bahasa maupun secara syarak atau syariat. Dan yang terakhir adalah implikasi kita melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan, apakah menyebabkan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disebut kembali kepada kesucian, atau orang Indonesia sering menyebutnya kembali kepada fitrah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang pertama adalah pengertian Idul Fitri. Poin pertama adalah pengertian Idul Fitri. Apakah Idul Fitri itu sesuai dengan pemahaman mayoritas kaum muslimin yang sering kita dengar dari Sabang sampai Merauke, yang mengatakan bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian? Mari kita tengok poin yang pertama, tinjauan secara bahasa. Yang pertama, Idul Fitri itu terdiri dari 2 kata, Idun dan Al-Fitri atau Al-Fitru. Idun itu secara bahasa artinya adalah hari raya. Hari raya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 114. Dikatakan, qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dikatakan bahwasanya Isa bin Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit. Maka surat Al-Maidah itu berdasarkan perkataan Nabi Isa, dikatakan begitu, Al-Maidah, ma'idatan artinya hidangan. Menjadi apa? Aidan li awwalina. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Id. Apa itu Id? Artinya hari raya, li awwalina, untuk orang yang ada sekarang ini, dan wa akhirina, dan orang-orang yang akan datang belakangan. Jadi di situ Allah menggunakan kata Id, kemudian kita terjemahkan
dengan arti yaitu hari raya. Itu poin pertama. Adapun dalam kitab Lisanul Arab, yaitu Kamus Lisanul Arab karya Ibnu Mangdur dikatakan bahwa Id itu artinya adalah kembali. Berasal dari kata ada, ya'udu, audan, wa i'adatan, wa idan. Dari bentuk masdar. Bahwasanya kembali itu audah, audun atau iyadatun. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Id itu berarti kembali. Terlepas dari dua arti tersebut, maka Id itu tepatnya diartikan sebagai hari raya. Karena apabila ada satu kata yang punya makna arti lebih dari satu, yang disebut dalam bahasa kita polisemi, atau kita sebut mushtarak al-lafzi, al-mushtarak al-lafzi, maka kembali kepada makna yang benar atau paling dekat, yaitu Id itu artinya hari raya. Jadi poin pertama adalah Id dalam konteks hari raya Idul Fitri itu artinya hari raya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi ayat 114. Itu satu. Adapun kata yang kedua, al-fitru atau al-fitri, itu kebanyakan orang Indonesia salah paham. Kita tidak bisa membedakan antara al-fitru dengan al-fitrah. Fitri sama fitrah, seakan-akan keduanya sama. Padahal kata fitru atau fitri berbeda dengan fitrah. Adapun fitru itu artinya makan. Namanya iftar. Maka fitru atau fitri itu artinya makan atau berbuka. Maka secara bahasa dua kata yang digabung menjadi satu tadi namanya Idul Fitri, itu artinya hari raya makan, bukan kembali kepada kesucian. Karena kalau kembali kepada kesucian maka istilahnya bukan Idul Fitri, tapi Audul Fitrah atau Iyadatul Fitrah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggunakan kata Idul Fitri? Karena secara bahasa artinya hari raya makan, hari raya berbuka, karena sebulan penuh kita berpuasa. Saya ulangi, bahwasanya Idul Fitri itu secara bahasa artinya hari raya makan, bukan kembali kepada kesucian. Kalau kembali kepada kesucian dikembalikan kepada bahasa asal secara lugawi, secara etimologi, tinjauan etimologi, maka istilahnya adalah Audul Fitrati atau Iyadatul Fitrati, tapi menggunakan Idul Fitri. Itu poin yang pertama dari pengertian bahasa. Adapun yang kedua, secara syarak, secara istilah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengartikan bahwasanya Idul Fitri itu adalah kembali kepada suci? Tidak. Tidak. Apa itu? Saya kutip satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut hari puasa adalah kalian semua berpuasa, dan yang disebut hari raya Idul Fitri adalah di mana kalian iftar semua, makan semua. Itu secara syarak. Dalil yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain dikatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Yang disebut al-fitru, yang disebut al-fitri, yaitu di mana yauma yuftirun nas,
di mana hari manusia pada berbuka. Wal adha yauma yudhahin nas, dan yang disebut Idul Adha adalah di mana manusia pada menyembelih hewan kurbannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya saya ulangi sekali lagi, poin 1 dan poin 2 menunjukkan bahwasanya Idul Fitri secara bahasa maupun secara etimologi maupun secara istilah, secara terminologi syarak, bahwasanya Idul Fitri itu artinya adalah hari raya makan, bukan kembali kepada kesucian. Adapun poin yang ketiga, mungkin saya tambahan poin yang kedua ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh puasa, di akhir Ramadan kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian ulama menggunakan kata zakat fitrah, tetapi mayoritas menggunakan zakat fitri. Maka yang tepat menurut syarak maupun secara bahasa, yang tepat adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kenapa? Mari kita tinjau dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin." Hadis riwayat Al-Jamaah, Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, dan sebagainya. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri. Nabi belum pernah menggunakan zakat fitrah. Nabi di situ menjalankan zakat fitri. Kenapa sampai Indonesia jadi zakat fitrah atau zakat fitrah? Maka zakat yang kita keluarkan kurang lebih 2,5 kilo itu namanya sok. Dari 1 sok berupa dari kurma atau dari gandum, diwajibkan untuk siapa? Diwajibkan untuk budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil, besar dari kalangan kaum muslimin. Nah, maka walaupun sebagian ulama kita hormati, pendapat yang lain mengatakan tetap menggunakan kata fitrah, zakatul fitrah, karena untuk mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang telah lalu. Tetapi yang tepat secara syarak maupun secara istilah, fitri itu diambil dari kata Idul Fitri, maka zakat yang kita keluarkan berupa makanan pokok itu namanya zakat fitri, bukan zakat fitrah, tinjauan secara bahasa maupun istilah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang terakhir. Karena kita itu salah paham bahwasanya hari raya Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, maka kita kaum muslimin mayoritas berpikiran dan berpendapat bahwasanya Idul Fitri itu menghapus seluruh dosa kita. Maka ketika kita masuk 1 Syawal, maka kita tidak ada dosa, tidak punya dosa. Kama waladathu ummuhu, sebagaimana dia barusan lahir dari perut ibunya, sebagaimana ibunya baru saja melahirkan. Padahal secara tinjauan syarak, mari kita tinjau dari segi dalil. Bahwasanya ada beberapa ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ternyata salah satunya adalah puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan menyebabkan pelakunya kita, orang yang berpuasa selama 1 Ramadan penuh, maka kita kembali suci karena sudah dihapus seluruh dosanya? Tidak. Yang dihapus dosanya hanya dosa-dosa kecil, tidak semua dosa. Kenapa? Sebagaimana wudhu menghapus dosa kecil, sholat menghapus dosa kecil, puasa dosa kecil, dan ibadah-ibadah yang lain. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'ati ilal jumu'ati
wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira wa fi riwayatin idza ujtunibal kabairu. Salat 5 waktu. Salat Jumat hari ini dengan Jumat yang akan datang. Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang itu menghapus dosa-dosa selama dosa besar, selama kabair, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat Jumat. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa. Contoh, tadi kita sholat duhur. Antara sholat duhur dengan nanti sholat asar, itu kan beberapa jam. Pasti kita sebagai manusia melakukan dosa. Kullu bani Adam khotta'un wa khotta'in at-tawwabun. Karena setiap bani Adam, anak keturunan Adam itu punya banyak salah. Pasti punya sifat khotta', sering melakukan kesalahan. Nah, ketika kita nanti sholat asar, yang dihapus hanya dosa kecil. Bukan dosa besar. Sebagaimana juga sholat Jumat minggu ini. Selama 1 minggu kita melakukan dosa kecil maupun besar. Yang dihapus hanya dosa kecil, termasuk puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan hanya menghapus dosa kecil. Adapun dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan. Dengan apa dosa besar itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu dengan taubat nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah yang bisa menghapus dosa-dosa besar. Saya ulangi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gamblang sekali. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibal kabairu. Salat 5 waktu, Jumat 1, Jumat minggu ini dengan Jumat yang akan datang, Jumat 1 dengan Jumat yang akan datang, Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang, itu akan menghapus dosa-dosa jika selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kultum saya yang singkat ini paling tidak bisa memberikan satu perspektif yang berbeda, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kepada orang yang mau mencarinya, dan kita kembalikan semuanya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.